Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dengan NIM 21020149, Prodi Keperawatan. Dosen pembimbing Ibu Nur Isnaniar SKM. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang presentasi saya yang berjudul Hilde Hernia Inguinalis Dextra, Konsep dan Aspek. Definisi hernia inguinalis dextra. Secara umum, hernia inguinalis terjadi ketika usus atau lemak dari perut menonjol melalui dinding perut bagian bawah ke daerah inguinal atau selangkangan. Akibatnya, timbul benjolan atau pembengkakan pada daerah selangkangan atau pembesaran skrotum kantong buah pelir. Penyebab hernia inguinalis dextra. Penyebab hernia inguinalis dapat dibagi menjadi dua, yaitu hernia inguinalis tidak langsung, yaitu hernia yang terjadi akibat cacat pada dinding perut. Kondisi ini biasanya terjadi pada bayi atau anak-anak. Hernia inguinalis langsung, yaitu hernia yang terjadi akibat lemahnya otot-otot dinding perut karena tekanan berulang. Misalnya, sering mengangkat benda berat. Kondisi ini umumnya ditemukan pada orang dewasa. Etiologi cenderung terkena hernia. Yang pertama, kebiasaan merokok. Yang kedua, kebiasaan mengejan saat buang air. Yang ketiga, sembelit. Yang keempat, kehamilan. Yang kelima, batuk kronis. Yang keenam, kelebihan berat badan. Yang ketujuh, riwayat penyakit hernia di dalam keluarga. Yang kedelapan, riwayat cedera atau operasi pada perut. Epidemiologi. Presentasi laki-laki perempuan antara 3:1 dan 10:1. Studi menunjukkan di Amerika Serikat insidennya mencapai 10-20 dari 1000 kelahiran hidup. Hernia inguinalis sering terjadi selama 1 tahun pertama kehidupan dengan puncak kejadian di beberapa bulan pertama. Insiden tertinggi pada hernia ditemukan pada bayi prematur sekitar 16% sampai 25%. Sekitar 60% kasus terjadi hernia bagian lateral dan 10% dari kasus pada hernia bilateral akan menyebabkan nyeri dan tanda-tanda obstruksi abdomen seperti distensi abdomen, muntah, dan obstivasi. Macam-macam hernia. Yang pertama, menurut lokasinya. Hernia inguinalis yang terjadi di lipatan paha. Hernia umbilikus di pusat. Hernia femoralis di paha. Menurut penyebabnya, hernia kongenital atau bawaan, hernia traumatik, hernia insisional akibat pembedahan sebelumnya. Menurut keadaannya, hernia incarcerata terjadi isi kantong terperangkap. Hernia strangulata, bagian usus yang mengalami hernia terpelintir atau membengkak. Menurutnya, hernia usus halus, hernia omertum. Menurut sifatnya, hernia repanibel, bila isinya hernia dapat keluar masuk. Hernia impermeable, bila isi kantong hernia tidak dapat dikembalikan. Identitas pasien terdiri dari nama, misalnya Tuan A, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Bendungan Logo, Hutan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pekerjaan, bekerja. Tanggal masuk rumah sakit 29 Agustus 2013. Nomor RM 297057. Keluhan utama, terdapat benjolan di pangkal paha kanan. Keluhan tambahan tidak ada. Riwayat penyakit sekarang. Pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan terdapat benjolan di pangkal paha kanan. Benjolan sudah dirasakan sejak awal bulan.
puasa tahun 2013. Benjolan dirasakan dapat keluar dan masuk kembali. Benjolan tersebut timbul terutama saat berdiri, berjalan, batuk, dan mengangkat berat. Benjolan tersebut dapat masuk kembali pada saat pasien beristirahat atau berbaring, dan pasien lebih nyaman pada saat berbaring dengan posisi kaki lebih tinggi. Benjolan tersebut tidak nyeri, BAB dan BAK tidak ada keluhan. Nyeri perut disangkal oleh pasien. Pasien tidak mengeluh demam. Riwayat penyakit dahulu. Pasien belum pernah mengalami keluhan seperti ini sebelumnya. Riwayat penyakit keluarga. Riwayat pengobatan pasien belum pernah berobat ke dokter atau berobat ke pengobatan alternatif. Riwayat psikososial. Pasien bekerja serabutan dan pasien mengatakan sering mengangkat berat pada saat kerja. Pemeriksaan fisik. Keadaan umum tampak sakit, sedang kesadaran komposmentis. Vital TD 110 per 70 mmHg RR 20 dikali per menit. Suhu 36,5 Celcius. Tinggi badan 165 cm, berat badan 61 kg. Status generalis. Yang pertama, bentuk kepala. Nomor cephal rambut hitam dan putih tumbuh teratur, tidak mudah dicabut. Mata konjungtiva anemis, skleroterik. Palpebra udam, pil bulat. Isokor refleks cahaya. Telinga batu, normal, tidak ada kelainan. Liang lapang terdapat. Serumen hidung. Pneumatia sekret darah leher, pembesaran KGP. Inspeksi pergerakan simetrik saat status dan dinamis. Abdomen, inspeksi datar. Palpasi yaitu tekanan terdapat pembesaran pada klien atau pasien generalis, tidak ada kelainan. Pemeriksaan penunjang, diagnosis Garoja, diagnosis banding, penata laksanaan, operatif, postoperatif, diet bebas, tidak puasa, terapi, ceftriaxone 2x1, ranitidin 3x1, ketorolac 3x1, mobilisasi besok pagi. Pasien boleh bangun bila tidak pusing, bila terjadi retensi, kemudian pasang kateter sesuai instruksi dokter anestesi. Gambaran klinis, pasien mengeluh adanya benjolan di selangkangan atau pangkal paha. Benjolan tersebut dapat hilang pada waktu tidur dan menangis, mengejan, atau mengangkat benda berat dalam posisi berdiri. Dapat timbul kembali bila terjadi komplikasi, dapat ditemukan nyeri. Diagnosis, adanya benjolan muncul saat menangis, mengejan, mengangkat barang berat, dan benjolan hilang pada saat istirahat dan santai. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.